Apa yang kalian inginkan? Mempergunakan kau untuk kepentinganku, Kakang Bajil. Akulah yang membebaskan, bukan Kamandanu. Demi keamanan negara, hukumanmu tidak cukup hanya pengasingan ke Dompu. Kau harus dihukum mati. Seluruh isi keraton sudah menganggap kau melarikan diri. Rupanya kau menjebakku, Ramapati. Sebagai pati, aku wajib membawa kepalamu kembali ke keraton. Iya, Dap. Manusia licik. Ya. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik, Ramapati. Kami terpaksa membunuhnya, Gusti. Kakang Bajil melakukan perlawanan. Tapi biarlah Kamandanu yang mengusut peristiwa ini. Paman Bajil tidak mungkin melarikan diri. Buktinya, Paman Ramapati menangkapnya. Belakangan ini, banyak hal yang tidak wajar di keraton. Aku memang belum bisa membuktikannya. Tapi sudah banyak korban yang jatuh. Paman Nambi, yang penuh pengabdian, dituduh memberontak. Begitu juga Paman Wiranegara, Paman Gajah Biru. Hati-hati, mereka adalah orang-orang sudra. Maksud Kakang? Mereka adalah orang-orang hukuman mati yang menjadi pajeriman negara. Biasanya mereka diperintahkan untuk membunuh para pejabat yang menyerempet. Kenapa mereka hendak membunuh kita? Pasti ada orang dalam yang memanfaatkannya. Perempuan. Buli, hati-hati bayi di perutnya. Betul, Kakang. Sudah ambil tuah. Bibi. Sampai. Dia pasti menuntut balas atas kematian Paman Bajil. Untuk apa aku punya orang kepercayaan kalau membereskan satu orang saja tidak mampu, Eden? Saat ini Kamandanu pasti menertawakan aku. Jangan salahkan mereka, Ramapati. Mereka memang bukan tandingan Kamandanu. Aku memang sedang menunggumu, Nyai.
Karena hanya kau yang mampu menaklukkan Kamandanu. Aku tidak mungkin bertanding dengan Kamandanu. Dia kesatria momonganku. Tapi hanya kau yang bisa, Nyai. Aku selalu memenuhi permintaanmu, Ramapati. Tapi tidak untuk yang satu ini. Mintalah bantuan pada orang lain. Ayolah, Nyai. Aku mohon. Selama ini aku tutup mulut tentang siapa sebenarnya dirimu. Karena aku menghargaimu. Kalau sampai isi keraton ini tahu bahwa kau selir Kakang Sora, pengkhianat kerajaan, kau pasti tahu akibatnya. Kau mengancamku, Ramapati. Aku hanya mohon pengertianmu, Nyai. Aku memang berhutang budi padamu. Aku tak pernah lupa. Kalau kau penuhi permintaanku yang satu ini, maka semua hutang budimu terlunasi. Aku tahu kau membenci Kamandanu. Karena Gusti Prabu lebih percaya Kamandanu daripada dirimu. Itu persoalannya. Aku bisa membuatmu kembali menjadi kepercayaan Gusti Prabu. Aku akan meracuni Gusti Prabu. Dan kau yang menyembuhkannya. Apa maksudmu? Aku akan memberimu obat penawarnya. Kau tukar nyawa Kamandanu dengan kepercayaan Gusti Prabu. Dan untuk rencanaku ini, aku tidak mau ada pihak lain yang terlibat. Inilah darah dagingmu, Kakang. Dia seorang perempuan yang cantik. Nampaknya bayimu amat sehat. Siapa kau? Oh, Nyai. Terima kasih, Nyai telah menolong saya malam itu. Sudah 1 purnama penuh aku mengamati kamu. Tapi jenazah itu belum juga kau kuburkan. Bukankah dia akan makin menderita di alam baka? Saya berjanji akan membawa kepala Kamandanu sebelum menguburkannya. Kalau kau benar-benar ingin membunuhnya, aku bisa membantumu. Oh, tapi kau harus memenuhi 2 persyaratanku. Apa, Nyai? Sebutkan. Pertama, kau harus menyerahkan bayimu padaku. Kedua, kau pernah bilang kau kenal dengan Resi Wisambudi. Sekarang dia sedang mengobati teman saya, Nyai. Kalau begitu, lebih mudah kau menyuri bubuk racun Himalayanya. Aku membutuhkannya. Aku menunggumu di Gapura Selatan saat purnama nanti, Sambi. Jangan lupa, racun dan obat penawarnya. Ampun, Nyai. Hamba hanya seorang utusan. Kau telah dikhianati, Nyai Dewanggi, Sambi. Karena sebenarnya Nyai Dewanggi adalah Gurunda Kamandanu. Karena itu sebaiknya kau bekerja sama denganku. Jangan kau temui lagi Nyai Dewanggi. Tetaplah kau laksanakan tugasmu. Setelah itu, pembawa surat ini akan mengantarmu ke tempat yang aman. Aku akan menemuimu di sana. Soal Kamandanu, aku akan menyerahkan kepalanya kepadamu jika tugasmu telah terlaksana dengan baik. Aku dengar ilmu kanuraganmu maju pesat, anakku. Aku tidak salah memilih Kamandanu sebagai pelatihmu. Ini semua berkat petunjuk Gusti Romo. Ini Kakang Mas.
Tapi Nanda ingin Paman Ramapati saja yang melatih Nanda, Gusti Romo. Kenapa anakku? Apakah ilmu Kamandanu sudah kau pelajari semua? Gusti! Gusti Romo! Gusti! Gusti Romo! Gusti Prabu terkena racun, Gusti Nyai. Gusti Nyai dimohon. Aku tahu. Kembalilah. Baik. Pancung mereka malam ini juga. Baik, Gusti. Heh, tunggu sebentar, Paman. Izinkan saya memeriksa lebih seksama untuk penyelidikan lebih lanjut. Periksalah Kamandanu. Racun ini bisa lolos dari kawan tolak racun. Saya yakin racun ini berasal dari tempat yang jauh dari keraton Gusti Ratu. Benar, Gusti Ratu. Kamandanu benar. Gusti Prabu terkena racun Himalaya pada purnama seperti saat ini. Cawan tolak racun tidak mampu menolaknya. Kalau begitu, pasti bukan punggawa itu yang melakukannya. Lantas siapa perkiraanmu, Kamandanu? Pasti ada orang luar yang menyelinap ke dalam keraton. Racun ini amat ganas. Gusti Prabu hanya bisa bertahan beberapa hari saja. Ramapati. Rupanya kau yang mengatur semua ini. Kau benar. Ini bubuk racun Himalaya. Aku telah melaksanakan tugasku. Sekarang, mana kepalanya Kamandanu? Masih ada satu lagi kewajibanmu, Sambi. Jangan ingkar, Ramapati. Menghadapi Gusti Prabu, kau di pihakku. Menghadapi Kamandanu, aku pasti di pihakmu. Karena itu, jangan khawatir. Apa yang kau inginkan dariku? Obat penawar racun ini, Sambi. Bawa obat penawar ini padaku. Ingat, anakmu di tangan Nyai Dewanggi si pengkhianat itu. Aku telah menolong temanmu. Tapi kenapa kau mencuri racun itu, Sambi? Aku kemari untuk memohon obat penawar racun itu, Ki. Aku terkena racun itu. Cepat, Ki. Kau mau menipuku lagi? Kau tak akan dapat kembali kemari kalau terkena racun itu. Berikan obat penawarnya. Sudah kuduga sejak pertama kali datang. Kalian bukan orang baik-baik. Karena itu, tidak gampang kalian dapatkan obat penawar itu. Kalian berdua manusia penuh darah. Matamu akan buta, Dwi Pangga. Dan matimu akan sengsara, Sambi.
Hutangku sudah kubayar. Aku harus pergi. Jangan pergi dulu, Kakang. Aku masih butuh bantuanmu. Di mana obat penawar racun itu, Kakang? Aku tahu. Kakang pasti membantuku. Dan sebagai imbalannya, carilah sendiri, Nyai. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa dariku. Berhenti! Serahkan obat penawar racun itu kepada kami, Nyai. rupanya anjing-anjing Rapapati yang mencegatku. Kakang, Belum ada tabib yang bisa menyembuhkan Gusti Prabu. Nampaknya malam ini juga kita harus ke Bukit Penampihan. Barangkali Ibu Tunjung Biru punya obat penawar racun itu. Tapi aku... Kau hamil, Wun. Kalau begitu, biarlah aku pergi sendiri. Tidak, aku harus menemanimu, Kakang. Sekaligus mohon petunjuk Ibu. Eyang, Kenapa kau belum tidur, Tanca? saya ingin menolong Gusti Prabu, Eyang. Saya dengar Gusti Prabu terkena racun yang sangat ampuh. Saya punya saudara angkat yang punya obat penawar segala racun, Eyang. Siapa nama saudaramu itu? Mesin, Eyang. Mesin. Tanca. Bantulah aku, Tanca. Soal apa? Temani aku ke Kurawan. Malam-malam begini. Tiba-tiba saja perasaanku tak enak. Aku ingin menemui ibuku. Kalau hanya itu, kau tak perlu ke Kurawan. Aku kenal seorang yang bisa mendatangkan roh di keraton ini. Sebenarnya untuk apa kau ingin ketemu ibumu? Aku ingin menanyakan soal Romoku. Aku ingin tahu Romoku masih hidup atau sudah mati. Bagaimana ibumu bisa tahu soal Romomu? Kalau Romoku sudah mati, pasti dia bertemu dengan ibuku. Dan aku ingin menanyakan siapa pembunuhnya. Aku harus balas dendam, Tanca. Aku bisa membantumu, Panji. Eyang. Panji, anakku. Ibu, Romomu memang sudah lama telah tiada, anakku. Romomu, seperti juga aku ibumu, dibunuh oleh pamanmu sendiri, Kamandanu. Agar kau tidak dendam padanya, pamanmu berusaha memeliharamu sebaik mungkin. Ibu bangga kalau kau benar-benar ingin balas dendam, Panji. Agar kau lebih mudah membunuhnya, berikan minuman ini pada pamanmu. Paman! Panji? Kemana saja kau, Panji? Panji dari Sumber, Bi. Bibi dan Paman hampir saja mencarimu ke Kurawan. Hati-hati di rumah, Panji. Paman dan Bibi akan pergi ke Bukit Penampihan. Ya, Paman.
Jangan pergi jauh-jauh, Panji. Kabarnya, keberangkatan Gusti Kamandanu dan Sakawuni ke Bukit Panampian untuk mencari Tunjung Biru, Gusti. Ahli obat terkenal itu. Kamandanu dan Sakawuni takkan pernah kembali ke keraton. Sekarang tinggal urusan Tunjung Biru. Biar kami yang mengurusnya, Gusti. Kirim Pajideman Kakek Angin ke sana. Kakak. Kakak. Bukit Penampihan ini tertutup bagi orang luar. Kebetulan sekali kami bisa bertemu langsung dengan Nyai Tunjung Biru. Aku tidak pernah berurusan dengan kalian. Hanya tabib Wong yang bisa menyembuhkannya. Kalau memang Sang Prabu terkena racun ini. Tapi sayang, beliau telah tiada. Kakak. Tabib Wong mempunyai salah seorang murid. Namanya Nyai Paricara. Tapi ibu tidak tahu di mana dia sekarang. Kamisir. Tanja. Cepat, serahkan obat penawar racun itu, Mesin. Aku tidak mengenalmu. Dan aku bukan Mesin. Akan kubuktikan kau, Mesin. Bekas pukulan Aji Tapak Wisaku di bahu kirimu pasti masih ada. Kalau kau tidak menyerahkan obat penawar racun itu, Aji Tapak Wisaku akan merebus jantungmu. Sudah berkali-kali kau katakan itu. Tapi aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Rupanya kau berlagak bodoh, Mesin, dan mau main-main denganku. Ilmu ini sudah 7 turunan tidak dipergunakan. Sebagian orang menganggapnya sudah lenyap. Tapi barangkali bisa berguna untuk menyerap racun itu. Sebagai ketua Padepokan Kaki Angin, aku sendiri yang akan membunuh Kamandanu. Tidak hanya Kamandanu, Birawa. Aku mau semua yang ingin menyembuhkan Gusti Prabu. Kau bereskan.
ada atau tidak obat penawar racun itu, Gusti Prabu harus kusingkirkan. Sudah waktunya omonganku Jayanegara naik takhta menggantikan romonya. Aku harus menjadi otak yang mengatur kerajaan ini. Panji, Paman Ramapati hendak berbicara denganmu. Ayo pulang. Ayo. Loh. Paman Kamandanu. Bibi, Muni, cepat bawa Panji ke keraton. Terima kasih, Mesin. aku ingin menolongmu. Tapi kau pasti mengenal jurus-jurusku. Mesin? Saya Nyai Paricara. Lari, Panji. Dewi. Panji! Romo. Pamanmu. Romo! Rupanya kau Kamandanu.
tabib yang hamba janjikan telah tiba, Gusti. Suruh dia masuk. Aku dengar, selain Nyai Paricoro, Kamandanu juga telah menyembuhkan aku dengan ilmu serap sewu penampihannya. Kamandanu, tunggu kau di Rabun Carat. Aku Arya Dipangga.